Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka dan gak pernah bosan sama video aku ya mam. Oke, sharing kegiatan hari ini. Jadi ini tuh video lanjutan kemarin. Ini tuh pulang dari tempatnya Mama Agatha. Ini aku mampir ke tempat tukang bakso karena di rumah katanya lagi banyak saudara gitu nitip beliin bakso. Dan ternyata pas sampai rumah acaranya udah dimulai nih, nikahannya mama aku. Kemarin aku bilang nggak bisa lama-lama di tempatnya Mama Agatha karena emang ada acara di rumah. Jadi acaranya nikahan dari adiknya bapak aku ya. Biasanya aku nyebutnya mama gitu. Kalau orang Jakarta atau orang Betawi itu biasa sebutannya mama, encing, encang gitu. Nah, atau disebut juga paman atau bibi gitu ya. Jadi di sini nikahannya dari mamang aku, dia udah ditinggal dari istri yang pertamanya, istrinya udah nggak ada, udah meninggal dunia. Dan dari sekian lama mamang aku menduda, ini dia baru nikah lagi ya. Nah, untuk acaranya sih sederhana banget ya mam, kayak gini aja tanpa ada pakai kostum pengantin atau gimana-gimana, nggak ribet. Pokoknya yang penting ada penghulu sah. Dan katanya mamang aku yang penting di masa tuanya tuh ada yang nemenin gitu. Nah, untuk saksi di sini ada Pak RT dan ada apa ya, sesepuh kampung aku sekitaran aja gitu, dan nggak ngundang banyak orang. Paling ngumpulan dari pihak keluarga aku aja ya mam. Pokoknya saksi dan beberapa anggota keluarga aja, nggak semuanya kumpul tapi lumayan ramai juga. Emang karena keluarga dari bapak aku itu lumayan besar juga ya, jadi banyak banget orangnya gitu. Nah, ini mama aku lagi latihan, katanya dia grogi banget sampai keringet dingin gitu. Ini lagi dilatih sama penghulunya ngomongnya dan ditulis biar rada apal gitu ya mam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Supriyanto bin Bapak Sukari almarhum, saya nikahkan dan saya kawinkan kepadamu Neneng Salamah binti Bapak Al-Musari almarhum yang bertahkim mengangkat wali hakim pada saya untuk menikahkan dengan mas kawinnya berupa uang 100.000 rupiah. Nah, Saya terima nikah dan kawinnya Nenek Salamah binti Bapak Ansari almarhum dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. terima kasih. Sare jadi. Nah, kalau orang nikahan kalau udah ijab kabulnya selesai rasanya pastinya lega banget ya. Nah, ini momen keluarga aku lagi kumpul nih mam, banyak banget kan keluarga aku. Ini cuma keluarga aja tapi ramainya masya Allah ya. Terus ini dilanjut nih ngajakin bocil dulu. Anak aku lagi pengen main dulu sama anak tetangga aku. Ini gemoy-gemoy banget anak kecil, ya Allah lucu sekali. Jadi aku biarin aja. Ini mereka tidur di setengah 10-an. Ini baru jam 9-an gitu tapi masih pada apa ya, lincah banget ya anak-anak nih. Oke teman-teman, aku lanjut aja ke aktivitas aku pagi harinya. Ini jam 7-an kalau nggak salah ya. Ini tuh aku udah selesai beres-beres. Hari ini aku lagi libur jualannya. Terus pagi-pagi nyari kebutuhan-kebutuhan dapur aku yang udah habis gitu ya. Nggak banyak sih, cuma beberapa aja. Nah, ini aku mau beli nugget. Ini buat nambahin selamatan Dede Alpa. Namun kemarin tuh aku ada apa sih ya, Najar Dede Alpa kan kemarin ada kecelakaan gitu, dan aku bilang kalau Dede Alpa sehat lagi nanti mama bikin selamatan kecil-kecilan. Nah, ini aku lagi beli kebutuhan buat selamatan. Sebenarnya sih niatnya hari ini ya mam, cuma berhubung aku tadi kesiangan belanja ke pasarnya, jadi ya udahlah dilanjutnya besok aja. Besok aku juga masih belum jualan uduk gitu ya, jadi masih bisa banget belanja pagi-pagi gitu. Nah, ini aku mau belanja sayuran untuk hari ini, esok dan lusa. Untuk hari ini sih sebenarnya udah ada sayuran di rumah, cuma aku beli untuk besok dan lusanya gitu, biar nggak bolak-balik lagi ke tukang sayur, biar nggak nunggu-nunggu. Jadi kalau mau masak tuh tinggal masak aja. Aku sih kalau nyetok sayuran nggak pernah banyak, nggak pernah sampai seminggu juga gitu, dan takutnya kalau aku lagi males masak si sayurannya malah busuk gitu mam. Kecuali kayak ikan-ikanan gitu aku taruh di freezer aman ya. Nah, kalau ke tukang sayur nih yang jelas tempe yang wajib diambil gitu kan. Terus kayak ikan-ikanan paling beberapa aja. Nanti aku beli dada ayam gitu, pengen bikin chicken katsu gitu. Kemarin lihat teman aku bikin chicken katsu kayaknya enak ya.
Jadi aku mau bikin chicken katsu. Oke mam, singkat cerita aku udah sampai rumah nih. Ini dia belanjaan yang tadi udah aku beli. Jadi aku beli stokan yang udah habis-habis aja. Kayak minyak nih, ini aku beli 1 liter aja ya mam, gak banyak-banyak gitu. Jadi untuk sekarang ya gitu deh aku sistemnya, belanja yang udah habis aja di dapur baru aku beliin gitu. Ini ada min, ada plusnya juga. Kalau menurut aku jauh lebih hemat kayak gini ya. Jadi kalau yang habis baru kita beli gitu. Terus minusnya itu kalau kita lagi ada uang gitu kan. Kadang-kadang kan banyak banget tuh kebutuhan mendadak. Walaupun uangnya udah kita siapin, terkadang udah kita pakai aja gitu. Jadinya tuh yang minusnya kayak gitu ya mam. Kalau belanja kalau lagi ada uangnya enaknya tinggal beli aja. Tapi kalau misalnya uangnya lagi kepake, itu dia yang bikin pusing. Tapi nggak apa-apa lah ya, untuk sementara ini aku pakai sistemnya kayak gitu aja. Kalau mama-mama semua gimana nih di rumah. Oke, ini untuk refillnya udah selesai. Ini aku bersihin, biasanya suka ada yang netes-netes gitu di bagian pinggirnya, jadi aku lapin dulu. Terus aku mau beresin juga yang lainnya nih mam. Nah ini aku juga beli nugget. Tadi aku bilang ini nugget untuk nambahin selamatannya Dede Alpa. Jadi besok insya Allah aku mau bikin selamatan Dede Alpa yang simple-simple aja gitu buat anak-anak. Pokoknya aku mau ngasih ke anak-anak sekitaran aku aja gitu, yang punya anak kecil aku kasih gitu. Jadi nggak selamatan yang gimana-gimana ya sih ya, cuma yang biasa aja, bentuk dari rasa syukur aku kalau Dede Alpa itu masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Itu bentuk rasa syukur aku ya mam. Nah ini aku masukin dulu ke dalam kulkas karena emang acaranya masih besok. Ini insya Allah cukup ya. Nanti aku mau bikin 30 porsian aja gitu teman-teman. Ini mau aku masukin ke dalam kulkas. Tadi juga aku beli santan kara. Itu santan kara murah banget ya. Kalau kita beli di warung-warung kan satunya 4.000 gitu. Tadi aku beli di toko yang tadi itu 8.500 isi 3. Nah ini untuk sayuran aku esok hari. Untuk hari ini sih udah ada di kulkas stokannya. Nanti tinggal aku masak. Nah ini dia aku beli capcay yang udah jadi aja, tinggal masak aja. Terus aku juga beli kacang panjang sama labusin mau dibikin sayur asem gitu. Terus beli tempe juga, dan untuk lauk-laukannya nanti aku lauk proteinnya aku beli dada filet sama udang aja. Nah ini aku lagi beli bawang bombay nih mam. Bawang bombay lagi murah banget, 1 kilonya itu 16.000. Jadi aku ini beli kemarin setengah kilo, sekarang setengah kilo. Aku beli sengaja bang banyakan karena besok mau bikin teriyaki gitu. Jadi butuh banget bawang bombay yang banyak. Ini minyaknya mau aku masukin dulu. Oh iya, itu botol kecapnya aku belum ganti, lupa ya. Oke mam, mau lanjut masak aja nih. Aku udah ganti kostum pakai dasteran. Jadi maaf banget ya mam kalau di sini tangan aku kelihatan banget gitu. Jarang banget aku pakai baju panjang dan kerudungan kalau di dapur, karena di dapur aku itu bener-bener panas banget. Nah hari ini aku mau masak sayur asem nih pakai bumbu racik itu sama ikan peda. Bukan ikan peda deh, itu japu ya. Kemarin aku beli sepulang dari jualan gitu, ikan japu sama apa namanya, sama bumbu-bumbu yang lainnya. Untuk yang tadi aku beli buat besok ya mam. Nah ini aku pakai tungku 2 gitu biar satset masaknya, biar cepat selesai. Karena hari ini udah siang juga, terus aku juga males lagi keluar beli nasi mateng gitu. Jadi makanya buru-buru ya. Niatnya sih hari ini aku mau nge-gym juga gitu, makanya satset banget dimasaknya. Nah untuk yang pertama ini aku mau masak si ikan japunya dulu. Nah yang di koper yang satunya itu untuk sayur asem. Jadi matang satu, matang semua. Di sini kekurangannya pokoknya tangannya harus cepet banget deh. Nah ini dia untuk ikan japunya tadi udah aku cuci bersih ya mam. Untuk minyak-minyaknya udah aku cuci bersih juga pakai air anget gitu. Minyak dari ikannya maksudnya ya mam. Terus ini aku langsung aja goreng. Tadi aku beli biasanya untuk ikan peda satunya 5.000, tapi untuk ikan japu itu 2 dapat 5.000. Suami aku suka banget nih mam ikan asin dimasak kayak gini ya. Ini aja gitu yang gak begitu asin-asin banget, karena enak juga ditambahin bumbu-bumbu yang lainnya. Nah untuk ikannya ini mirip banget sama cuek ranjang, mungkin ya satu jenis juga kali ya mam. Cuma ini bedanya diasinin dan dinamainya ikan japu. Kalau kata orang sini, nggak tahu kalau di daerah lain itu namanya ikan apa, tapi untuk di daerah sini namanya ikan japu. Nah ini udah aku balik. Kalau udah dibalik kayak begini nih, untuk bumbu-bumbuannya aku bakal masukin. Nah jadi nih ya mam, untuk perbumbuannya cuma bawang merah, bawang putih, terus cabai diirisin udah kayak gini. Nanti aku campurin tomat sama pete yang paling enak pokoknya. Nah ini ditunggu sampai si bawang merah, bawang putihnya matang semuanya. Untuk ikannya sih udah matang ya. Dan nanti tinggal tambahin penyedap rasanya aja. Nah ini dia, aku pakai penyedap rasa aja, nggak pakai garam lagi karena udah asin dari si ikannya ya. Jadi hati-hati banget nih kalau makan ikan asin itu. Masak ikan asin itu jangan ditambahin garam lagi, takutnya lupa ya teman-teman.
Nah udah kayak gini aja sih, udah enak banget nih mam. Ini bisa bikin nambah berkali-kali, ini enak banget. Kalau mam suka di tim atau mau dikukus lagi si ikannya juga boleh banget, tapi untuk aku sih lebih sukanya kayak gini ya. Jadi nggak apa ya, kalau menurut aku sih kalau misalnya di tim lagi rasanya jadi beda aja gitu teman-teman. Nah ini dia untuk pakai tomatnya, aku pakeinnya biar banyakan, enak banget sih kalau menurut aku. Ikan peda di kayak gituin terus tomatnya banyak, enak banget. Apalagi kalau cabenya itu cabai rawit yang pedes banget gitu ya, itu enak banget gitu. Jadi pokoknya tuh bikin gimana ya, nafsu makan tuh bertambah gitu teman-teman. Nah ini aku tunggu bawangnya, cabenya, terus tomatnya sampai sedikit layu. Nanti untuk pete-petenya baru aku masukin. Nah ini dia udah aku masukin ya teman-teman, pete-petenya. Ini petenya mentol banget, tua banget, pokoknya rasanya enak banget. Aduh, ini bener-bener ya bikin lapar gitu. Aku ngedabingnya juga jadi ngiler nih. Oke, untuk ditunggu yang satunya airnya udah mendidih, jadi ini aku masukin aja. Nah ini aku mau masak sayur asem mam, cuma aku masaknya seperti biasa. Untuk sayurannya, sayuran-sayuran yang aku suka aja, yaitu pakai kacang panjang sama kacang tanah aja. Biasanya aku pakein jagung, tapi kali ini di skip aja ya teman-teman. Nah ini sambil diaduk-aduk nih, tinggal nunggu mateng aja sih. Ini sebenarnya udah mateng, cuma mau lebih gimana lagi ya, tomatnya biar lebih layu aja. Dan oke, untuk si pedanya udah matang, jadi kompornya mau aku matiin dulu. Jangan lupa tinggal si sayur asemnya aja. Nah ini juga selain sayur asem sama si ikan japu tadi. Aduh kok kalau ngomong ikan peda ikan japu ketukar-tukar terus ya. Dan ini buat nemenin makan sama si ikan japu terus sama sayur asem, aku punya daun lobak kecil kayak gini. Ini buat lalapan, ini aku suka banget. Pokoknya lalap-lalapan kayak gini aku suka banget ya mam. Duh pokoknya hari ini makannya enak banget ya mam, alhamdulillah. Oh iya, sampai lupa nih mam, teman-teman gimana nih kabarnya hari ini? Semoga mam dan teman-teman masih dalam keadaan sehat, selalu semangat dan dilancarkan juga rezeki dan juga urusannya ya mam. Amin ya Allah ya robbal alamin. Pokoknya tetap semangat ya buat mamam semua. Dan terima kasih banget nih buat teman-teman yang selalu nemenin aku sampai di akhir video. Semoga teman-teman gak pernah bosen. Semoga video aku bisa menghibur teman-teman semua. Semoga video aku juga bisa jadi mood booster buat teman-teman yang lagi mager buat masak atau mager beres-beres. Tapi hari ini video beres-beresnya nggak ada ding. Oh ya, ini untuk sayur asemnya udah mateng ya, jadi terakhiran aja bumbu racik sayur asem aku masukinnya. Tadi untuk bumbunya sih simple banget ya. Kalau aku masak sayur asem itu aku pakainya bawang merah aja, udah nggak digoreng lagi, langsung dimasukin aja tadi mentah-mentah bareng sama sayurnya. Terus aku tambahin asem-asem sedikit sama bumbu racik, udah gitu aja enak mam, beneran serius. Untuk aku sih selera ya, selera masing-masing di rumah, ada yang suka ada yang enggak juga gitu. Karena aku pun sama adik aku itu beda seleranya mam. Kalau adik aku nggak suka pakai bumbu racik katanya, enakan yang original aja sayur asemnya. Tapi aku suka ya, ada manisnya ada asemnya gitu. Kalau adik aku mah orangnya orang sini banget mam, sudah Betawi banget deh dia, jadi nggak suka yang manis-manis gitu masakan tuh. Oke, ini untuk masakannya alhamdulillah udah selesai. Ini tinggal makan aja. Suami aku juga bangun tidur tinggal makan aja. Jadi hari ini alhamdulillah bisa masak lauk nasi ya mam, seenak ini, senikmat ini. Kalau sehat apapun bisa nikmat ya. Ya kita bersyukur aja ya, kita masih bisa makan, kita masih bisa menikmati hidup di sini, tidur dengan nyenyak. Kalau ngomong kayak gitu pokoknya aku sedih banget gitu ya, jadi inget saudara kita yang di Palestina sana mam. Dan akhir kata aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya mam semuanya.